Cek masuk di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ini. Kontennya mungkin agak berbeda sedikit, agak melenceng sedikit dari konten-konten biasanya. Segmen terbaru saya yaitu segmen kita akan membongkar, mengulik, mencari settingan-settingan foto. Jadi di sini foto yang kita akan bahas itu seperti ini, foto Bung Firsa. After before-nya itu bisa teman-teman lihat di sini, di samping sini. Oke, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan ada beberapa preset yang saya sudah setting memang. Aplikasi yang saya akan gunakan itu salah satu aplikasi dari Adobe, itu namanya Adobe Lightroom. Jadi teman-teman bisa menggunakan Lightroom Mobile atau Lightroom PC, tapi saya di sini lebih spesifik menggunakan Lightroom Mobile. Bos, HP ku, bos. Oke, thank you. Teman-teman untuk mendownloadnya di sini yang menggunakan iOS bisa mengunduhnya di App Store, dan teman-teman yang menggunakan Android bisa mendownloadnya di Play Store. Oke, jika teman-teman sudah mengunduhnya, jadi linknya saya taruh di deskripsi juga untuk bisa mendownloadnya. Langsung klik saja bosku, langsung masuk ke registrasinya. Registrasinya itu sangat gampang, menggunakan email dan bisa juga menggunakan Facebook. Nah, jadi di sini ada fitur premium. Fitur premium itu lebih banyak mungkin fiturnya dibandingkan dengan fitur yang gratis. Di sini kita menggunakan fitur yang gratis karena ya gratis. Memang kan gratis bosku. Pertama di sini kita add foto. Tambahkan from kamera. Langsung kita klik kameranya di sini 2, tambah add. Oke, langsung masuk di sudah selesai importnya. Nah, fotonya itu seperti ini. Di sini terdapat beberapa fitur seperti selective healing, crop, profile, auto light, color, effect, detail, optik, geometri, preset, previews, dan reset. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit menurut saya. Jadi teman-teman juga tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya bosku, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Dia ini fitur selektif berguna untuk menseleksi daerah-daerah tertentu teman-teman. Jadi kayak seperti kita memasking untuk daerah-daerah tertentu. Selanjutnya kita masuk di aplikasi healing. Nah, di sini fungsi healing itu berfungsi untuk menghilangkan objek yang teman-teman tidak inginkan. Umpamanya teman-teman lagi foto terus ada yang di belakang lagi boker, itu bisa dihapus. Dihapus gambarnya bosku Langsung kita masuk ke selanjutnya di cropping. Nah, fitur cropping itu artinya mengcrop atau mengubah ukuran dari sebuah foto. Oke, lanjut kita masuk ke mode light. Di sini terdapat beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat di sini seperti curve, exposure, kontras, highlight, shadow, white, dan black. Kita masuk di fitur exposure. Di sini exposure berfungsi untuk mengangkat keseluruhan cahaya yang ada di foto teman-teman. Jadi di sini exposure-nya kita menggunakan 80. Kita angkat dulu cahayanya plus 80, sorry. Oke, kita masuk di fitur selanjutnya. Di sini ada fitur kontras. Kontras ini menurut saya untuk menajamkan gambar dari teman-teman. Di sini kontrasnya kita plus 52. Oke. Selanjutnya kita masuk di highlight. Di sini highlight merupakan cahaya yang langsung mengenai objek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ini kalau kita ke kiri dia itu lebih gelap, sedangkan kita ke kanan lebih terang. Nah, di sini karena kita sudah mengangkat dari exposure, kita minuskan sampai 100. Oke. Kita masuk di fitur selanjutnya yaitu shadow. Di sini shadow berfungsi untuk mengangkat area yang gelap menjadi terang, sedangkan yang gelap kalau kita ke kiri semakin gelap. Di sini kita akan memberikan nilai sampai minus 61. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk di fitur whites. Di sini berfungsi untuk mengangkat cahaya seperti pada highlight, tapi dia ini lebih spesifik ke cahayanya. Oke, kita memberikan nilai di sini sampai plus 70. Oke. Nah, di sini sudah mulai terangkat cahayanya. Oke, selanjutnya kita masuk di fitur black. Nah, fitur black ini berfungsi untuk menajamkan warna, tapi dia lebih ke spesifik di bagian tempat gelap. Jadi kita minuskan di sini. Kita memberikan nilai minus 10. Nah, selanjutnya di bagian curve. Di sini curve itu seperti basic dari keseluruhan, tapi dia ini cara cepatnya. Di sini teman-teman bisa mengatur red, green, blue. Oke, di bagian curve di sini kita bagi menjadi 3 titik. Yang pertama titik mid atau middle yang di tengah.
Terus yang selanjutnya di bagian atas yaitu disebut highlight. Di bagian bawah di sini kita sebut shadow. Nah, untuk di bagian shadow sini kita memberikan kabut, efek-efek kabut begitulah. Biasa membentuk pola S. Oke, pola S ya, enggak terlalu S sekali tapi bolehlah kayak dibilang S sedikit begitu. Oke, kita masuk di fitur selanjutnya yaitu color. Nah, di sini lebih mengkoreksi pewarnaan. Oke, di bagian color ini terdapat beberapa item juga seperti BNW, white balance, mix, dan temperatur, tint, vibrance, dan saturasi. Nah, di sini mungkin saya akan membahas terlebih dahulu di bagian temperatur. Teman-teman, jika menggunakan temperatur itu adalah untuk mengukur intensitas suhu dalam foto teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengarahkan ke kiri, jadi dia itu semakin biru. Sedangkan jika teman-teman memberi nilai plus, jadi dia akan semakin kuning. Oke, di bagian temperaturnya di sini kita berikan nilai dia -2. Oke, kita masuk di fitur selanjutnya yaitu fitur tint. Di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jika memberikan nilai ke kiri atau nilai minus, ini kayak Hulk ini mukanya kita ini. Sedangkan kita ke kanan memberikan efek Thanos. Jadi kita akan memberikan dia nilai minus seperti Hulk, agak hijau-hijau sedikit. Kita berikan nilai dia -5. Oke, -5. Nah, kita masuk di fitur selanjutnya yaitu vibrance dan saturasi. Menurut saya di sini perbedaannya terletak di bagian highlight dan shadow. Untuk vibrance tersendiri jika kita mengarahkan ke kanan, jadi warna-warna yang berada di sisi gelap itu akan lebih terangkat. Sedangkan untuk saturasi, pewarnaannya itu yang kena cahaya langsung. Jadi bukan di shadow, tapi dia di highlight. Oke, langsung saja kita berikan vibrance di sini sampai dengan +16. Oke. Selanjutnya di fitur saturasi di sini kita berikan nilai -9. Oke. Nah, di sini untuk mengoreksi warna lebih detail, kita langsung ke fiturnya di bagian mix di atas sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita ditampilkan lagi dengan beberapa warna-warna pilihan dan terbagi menjadi merah, orange, kuning, hijau, aqua, biru, magenta, dan ungu. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat hue, saturasi, dan lumens. Jadi fungsi dari hue itu untuk merubah warna normal, untuk mengkostumisasi warna. Sedangkan untuk di bagian saturasi di sini untuk mengangkat warna jadi lebih terang. Nah, untuk bagian lumens di sini fungsinya untuk mengangkat cahaya yang berada pada warna tersebut. Jadi kalau kita ke kanan itu warna merah semakin terang, sedangkan jika kita ke kiri yaitu warna merah semakin menggelap. Oke, langsung saja warna merah di sini kita berikan nilai +67. Di bagian hue-nya kita berikan +67. Oke, kita masuk di saturasi. Di sini kita memberikan nilai +40. Oke, ada iklan di situ rupanya. +40, sorry. Oke. Nah, di bagian lumensnya di sini kita naikkan +100. Jadi lebih terang lah mukanya kita. Oke, kita masuk di warna selanjutnya yaitu orange. Di bagian hue-nya di sini kita memberikan nilai dia -12. Oke. Di bagian saturasi di sini saya akan mengangkat sampai +34, sorry. Nah, di bagian lumensnya di sini kita mengangkat sampai +100. Jadi mukanya kita itu agak terang-terang sedikit lah. Oke, kita masuk di warna kuning. Di sini warna kuning kita memberikan nilai untuk hue-nya kita memberikan -100. Untuk saturasinya kita turunkan menjadi -28. Oke, untuk di lumensnya di sini kita memberikan nilai -66. Wow, -66. Oke lah, seperti ini. Kita masuk di bagian warna hijau. Di sini hijaunya kita memberikan hue-nya +100. Untuk saturasinya di sini kita turunkan menjadi 0. Menjadi -100, sorry, -100. Untuk lumensnya kita -100 kan juga. Nah, oke, kita masuk di warna aqua. Di sini hue-nya kita memberikan nilai +100. Untuk saturasinya di sini kita turunkan sampai -100. Untuk lumensnya di sini juga kita akan memberikan nilai -100. Oke, di sini bagian untuk warna biru kita tidak akan menggarupnya di bagian hue-nya. Untuk saturasinya kita minuskan saja -100. Oke, untuk lumensnya di sini 0.
Oke, selanjutnya kita masuk di warna ungu. Di sini untuk hue-nya saya memberikan nilai plus 100. Di bagian saturasinya di sini sampai minus 94. Oke. Di bagian lumensnya di sini 0. Oke, warna selanjutnya di warna magenta. Di sini kita tidak akan menggaruk warna magenta. Oke, selanjutnya kita teman-teman klik down. Oke, kita langsung masuk di bagian efek. Nah, di bagian efek ini terdapat beberapa item seperti split tuning, tekstur, clarity, dehaze, vignette, grain. Oke, di bagian tekstur sini tergantung dari gambar teman-teman. Jadi teman-teman, jika kita ke kanan, teksturnya kita berikan plus, dia akan semakin tajam seperti ini. Nah, sedangkan kita ke kiri, dia akan gambarnya itu semakin lembut atau smooth. Oke. Kita langsung masuk di bagian vignette. Bagian vignette ini merupakan fitur untuk membuat pola pada setiap sudut-sudut dari frame teman-teman. Jadi teman-teman, di sini vignette-nya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jika teman-teman memberikan nilai ke kiri, dia akan gelap. Sedangkan jika ke kanan, dia akan memberikan efek yang warna putih. Oke, jadi vignette-nya di sini sangat berpengaruh menurut saya. Jadi kita akan memberikan nilai vignette sampai minus 50. Oke, di bagian midpoint sini kita memberikan nilai 28. Oke. Nah, kita masuk di fitur selanjutnya. Di sini ada fitur fader. Jadi kalau teman-teman menggunakan fader, dia akan polanya lebih kentara. Jika kita ke kiri, dia itu polanya semakin kentara. Jika kita ke kanan, polanya itu agak cenderung lebih enggak terlalu kentara lah. Jadi dia lebih smooth lah untuk vignette-nya. Jadi di sini fadernya kita memberikan sampai 66. Jadi agak smooth. Nah, untuk di bagian roughness-nya di sini polanya itu akan membentuk vertikal. Nah, ini membentuk kotak, sedangkan kita ke kanan akan membentuk horizontal atau landscape lah. Vignette itu menjadi landscape. Jadi di sini kita akan memberikan roughness sampai plus 24. Oke. Nah, untuk di bagian highlight di sini saya akan memberikan nilai plus 100. Kenapa plus 100? Karena untuk menghilangkan vignette di bagian highlight. Selanjutnya di bagian grain di sini saya tidak terlalu gunakan karena ya bisa saya tidak mau gunakan, terserah saya juga. Untuk grain di sini berfungsi untuk memberikan tekstur pada frame teman-teman. Jadi dia itu akan ada muncul bintik-bintik. Di bagian zoom sini saya zoom. Nah, di bagian grain ini bagian shadow dia akan membentuk titik-titik atau tekstur-tekstur yang bisa dibilang gambarnya lebih tajam tapi kurang halus begitulah. Oke, kita masuk di fitur selanjutnya yaitu fitur detail. Nah, di sini di detail terdapat beberapa fitur juga, yaitu seperti sharp, noise reduction, color noise reduction. Nah, untuk sharp di sini berfungsi untuk seperti clarity juga kayaknya, dia kurang lebih kayak begitulah untuk menajamkan gambar teman-teman. Untuk di sharpnya di sini saya akan memberikan nilai 101. Oke, biar lebih tajam. 101. Nah, untuk radiusnya di sini sudah tersetting, jadi sudah otomatis radiusnya. Detailnya juga sudah otomatis. Di sini masking saya tidak akan menggunakannya. Nah, untuk bagian noise reduction di sini teman-teman bisa gunakan jika gambar teman-teman itu ingin lebih dismoothkan. Jadi untuk menghilangkan noise yang ada di gambar teman-teman. Oke, teman-teman sudah mencobanya. Panas sekali di sini teman-teman. Nah, langsung masuk di fitur selanjutnya. Di sini ada fitur optik itu untuk menarik gambar teman-teman. Jika seumpamanya teman-teman menggunakan lensa yang cembung, bisa digunakan untuk mengurangi efek distorsi. Nah, di sini di bagian optik saya tidak terlalu gunakan karena lensa yang saya gunakan untuk mengambil kemarin foto ini itu menggunakan lensa fix atau lensa konstan. Jadi tidak terdapat distorsi. Oke, selanjutnya kita masuk di fitur geometri. Nah, fitur geometri ini berfungsi untuk memperspektifkan gambar teman-teman. Jadi kalau seumpamanya teman-teman tidak menggunakan fitur premium, di sini kita bisa hack menjadi fitur yang fitur premium lah. Jadi teman-teman bisa ke geometri dulu, terus kita swipe ke atas atau kita geser ke atas. Di sini terbuka. Jadi di sini bisa teman-teman gunakan lah. Oke, nah kurang lebih seperti inilah. Jadi teman-teman untuk yang para kaum hawa, jika lengannya lebar, bisa menggunakan efek distorsi. Jadi dia itu akan lebih memperkecil lengan-lengan teman-teman atau paha. Nah, bisa juga untuk meninggikan gambar teman-teman.
Jadi kurang lebih yang pendek-pendek seperti saya ini bisa ditarik jadi agak tinggi lah sedikit. 1 cm 2 cm boleh lah diangkat itu ya. Untuk melihat after before dari foto teman-teman itu bisa tahan layarnya. Jadi di sini ada before atau sebelum mengedit. Sebelum diedit toh. Sedangkan kita lepas jadi sudah diedit begitulah. Jadi auto. Apa? Jadi auto ganti. Nah, jadi auto ganti. Oke, kita masuk di fitur selanjutnya. Di sini ada previews dan reset. Tapi seumpamanya teman-teman ingin mereset kembali, di sini langsung tekan reset. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti adjustment, alt, to import atau to open. Jadi karena di sini kita ingin mengekspornya, jadi nggak usah kita kembali karena kita sudah capek mengedit. Mas kita mau reset lagi ulang, pekerjaan itu pak. Oke, di sini teman-teman jika sudah selesai mengedit, teman-teman juga bisa menyimpan file hasil editannya. Jadi seperti copy paste lah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada di bagian atas. Teman-teman bisa lihat yang 3 itu. Nah, di sini untuk menyimpan preset tersebut, teman-teman bisa klik create preset. Oke, di sini teman-teman centang apa-apa saja yang telah digunakan. Lalu kita tulis namanya seperti preset Laganteng. Oke. Auto ganting kalau begini. Jadi di sini selesai, tekan selesai langsung checklist. Oke, di sini tulisnya saya tidak centang, optik, geometri oke tidak. Oke. Nah, di sini ada preset Laganteng add to user preset. Nah, di situ teman-teman bisa gunakan. Tapi ini preset berlaku untuk situasi yang sama atau foto yang sama. Untuk mengekspornya atau untuk menyimpan file tersebut bisa teman-teman lihat di sini ada gambar seperti kotak itu yang di bagian tengah sini di atas. Nah, di sini untuk teman-teman untuk menyimpannya di media teman-teman atau di HP teman-teman bisa langsung klik export to camera roll. Dan di sini akan memproses penyimpanan. Nah, satu foto sukses ekspor. Jadi teman-teman sudah bisa melihat di file medianya. Oke, langsung kita lihat cek di file media. Nah, di sini. Oke. Kurang lebih seperti inilah. Oke. Mungkin cukup sekian. Bosku ada suara bebek. Iya, bahasa tahan ketawa tadi. Oke, mungkin cukup sekian cara kita membongkar atau mengulik foto dari Bung Firsa. Itu menurut saya mungkin tidak terlalu sama atau kurang sama lah. Itu menurut saya. Nah, untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas foto dari Arsal Bahtiar. Dia tuh salah satu behind the scene dari Bung Firsa. Jadi juga dia itu seorang content creator. Saya juga terinspirasi dari dia. Toh selesai mendadak kayaknya nih. Kurang capek mungkin dengar ini bicara terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.